Pria itu terlahir kembali ke usia 8 tahun. Hal pertama yang dia lakukan adalah menarik tangan ayahnya untuk menekan cap pada surat cerai. Dia tanpa ragu meninggalkan ibu yang kaya raya dan memilih ayahnya yang tak punya apa-apa tanpa menoleh ke belakang. Lalu mengambil seluruh tabungan ayahnya selama bertahun-tahun. Langsung masuk ke ruang perdagangan saham, membeli saham sampah yang hampir bangkrut. Semua orang yang melihat mengira anak itu sudah gila karena uang. Tanpa mereka tahu sebentar lagi mereka akan malu sendiri. Dan benar saja, detik berikutnya saham itu langsung meroket. Ternyata di kehidupan sebelumnya, saat orang tuanya bercerai, anak yang polos dan belum mengerti apa-apa memilih ibunya yang kaya, lalu dibujuk oleh ibunya untuk memutus hubungan dengan ayahnya. Tapi saat dia jatuh sakit parah dan terbaring di tempat tidur, dia berusaha keras untuk menyenangkan hati keluarga ibunya. Namun mereka sama sekali tidak mau keluar uang untuk berobat. Bahkan ayah tiri dan ibunya bekerja sama, memaksanya menandatangani surat pemindahan harta, demi membuat pria itu mati dengan tenang. Ibunya bahkan mengejek, uang hidup selama ini sebenarnya semua dari ayahnya. Setelah itu ibunya mencabut selang oksigennya, meninggalkannya sendirian di kamar tanpa menoleh sedikit pun, membiarkannya mati perlahan. Baru menjelang ajal, pria itu menyesal setengah mati. Kalau bisa hidup lagi sekali saja, dia bersumpah tidak akan meninggalkan ayah kandungnya. Seakan langit mendengar penyesalannya, dia benar-benar kembali ke usia 8 tahun. Hari saat orang tuanya bercerai, demi tidak mengulangi kesalahan masa lalu, anak itu buru-buru keluar rumah. Sebelum ayahnya sempat bereaksi, dia sudah memaksa menekan cap cerai itu, lalu tanpa ragu mengusir ibunya dari rumah, dan memilih tetap tinggal bersama ayahnya. Melihat anaknya mau tinggal bersamanya, sang ayah menangis haru, mengeluarkan semua tabungan terakhir demi menyekolahkan anaknya. Tapi siapa sangka, anak itu malah membawa uang itu langsung ke ruang perdagangan saham, dan membeli semua uangnya ke saham sampah yang terus turun. Kebetulan saat itu, seorang CEO wanita kaya lewat di sana. Melihat anak kecil usia 8 tahun sedang membeli saham, dia pun tak tahan untuk mengingatkan. Saat ini situasi internasional sedang stabil, harga emas juga tidak bergerak, saham itu tidak mungkin naik. Dia menyarankan lebih baik anak itu pakai uangnya untuk sekolah. Tapi anak itu menatapnya dengan tenang dan menjawab, beberapa hari lagi akan pecah perang, harga emas akan melonjak tinggi, dan saham miliknya pasti akan menyentuh batas atas. Mendengar itu sang CEO hanya tersenyum, menganggap itu omongan anak kecil yang asal bicara. Tak disangka, anak itu melihat CEO cantik itu baik hati, lalu sengaja menantangnya bertaruh. Kalau saham itu turun, dia akan berhenti bermain saham seumur hidup, dan minta maaf pada mereka. Tapi kalau saham itu naik, CEO harus menikahi ayahnya, dan jadi ibu tirinya. Asisten di sampingnya langsung marah, hendak menghajar anak itu. Tapi ternyata sang CEO sudah menerima taruhan itu, bahkan dengan percaya diri menyatakan setuju. Saat itu juga, ayah si anak akhirnya menemukan anaknya, langsung menyuruhnya ambil uang untuk bayar sekolah. Tapi anak itu malah memamerkan kartu transaksi saham, dan berkata pada ayahnya, 10 menit lagi, mereka berdua akan mengubah nasib selamanya. Tepat saat itu, ibu si anak yang matre, datang sambil menggandeng tangan anak orang kaya.